Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randiko Tripulungan dengan NIM 222011549 dari kelas 2 kelas 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS pemrograman berorientasi objek yang setelah saya kerjakan. Adapun aplikasi yang saya buat adalah aplikasi untuk menghimpun informasi terkait organisasi yang ada di lingkungan Politeknik Statistika STIS. Aplikasi ini saya tujukan untuk biasanya admin dari Senat Mahasiswa yang mana membutuhkan informasi terkait organisasi yang ada di lingkungan Polstat STIS. Jadi sekiranya informasi tersebut dibutuhkan, admin tersebut bisa mencarinya melalui himpunan informasi terkait organisasi tersebut melalui aplikasi ini. Jadi mungkin bisa kita langsung mulai saja. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk itu run aplikasi ini melalui login formnya sebagai main program. Jadi inilah tampilan awalnya dari login form. Di sini ada username dan password dan tampilkan password. Namun karena kita masih belum memiliki akun ya, jadi kita akan mulai proses pembuatan akun dulu dengan cara mengklik tidak memiliki akun dan daftar sekarang. Nah, di sini sudah tampil formulir untuk mengisi data-data yang diperlukan untuk pembuatan akun. Adapun variabel yang diperlukan antara lain nama, email, username, password, dan foto profil. Jadi misalkan kita buat namanya adalah admin 2023 ya, admin 2023, terus untuk emailnya admin 2023 gmail.com, lalu username-nya sendiri ini mungkin kita perlu lakukan validasi agar username yang diinputkan itu tidak menyalahi aturan. Sama seperti email. Mungkin kita coba satu-satu dulu ya terkait errornya. Misalkan email itu kita tidak sesuaikan dengan ketentuan email bagaimana mestinya gitu ya. Misalkan untuk ini kita samain aja dulu dengan untuk passwordnya mungkin admin 2023 admin 2023 dan untuk foto profilnya mungkin bisa bebas saja. Sini saya menggunakan foto dummy yang sudah saya ambil dari internet. Karena dalam penyimpanannya itu kita menggunakan tipe data blob ya. Jadi maksimal untuk foto profil itu hanya 64 kilobyte saja. Oke, lanjut. Nah, misalkan yang pertama kali yang kita lakukan adalah validasi email. Di sini setelah terlihat bahwa validasi emailnya itu atau inputan email yang kita lakukan itu salah, tidak sesuai dengan ketentuan email sebagaimana mestinya. Jadi saat kita klik daftar, kita akan menunjukkan notifikasi format email tidak sesuai. Nah, katakanlah email kita itu sudah sesuai. Namun, dari username kita yang salah. Misalkan mengandung spasi. Jadi saat kita klik daftar, maka akan munculkan notifikasi username tidak boleh mengandung spasi. Jadi katakanlah username kita udah benar. Namun password kita masih salah. Password kita nggak sesuai dengan konfirmasi password. Misalkan ada kelebihan satu karakter atau ada karakter yang salah input, misalkan kelebihan satu karakter. Terus kita klik daftar, maka password yang tadi bisa kita validasi lagi agar inputan password kita tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sesuaikan password yang diinput akan munculkan notifikasi seperti tadi. Nah, katakanlah password kita sudah sesuai. Gitu. Namun ternyata dalam kombinasi password itu kita menggunakan selain angka dan huruf. Jadi kenapa harus menggunakan angka dan huruf? Karena dalam proses pembuatan password, kita menggunakan metode hashing atau enkripsi ya, enkripsi password guna dalam penyimpanan password nanti itu lebih aman. Jadi meskipun dia admin, dia nggak bakal tahu password apa yang kita inputkan. Jadi di sini untuk sintaks sendiri, saya sudah menghimpun beberapa metode atau proses dalam proses ininya untuk enkripsi data. Jadi enkripsi data yang saya gunakan di sini adalah metode cipher sederhana, di mana yang dibutuhkan adalah secret key-nya. Di sini secret key yang saya gunakan adalah UAS PBO dan string yang kita gunakan adalah string
password sesuai dengan inputan kita tadi. Dan pertanyaan adalah kenapa kita harus menggunakan kombinasi angka dan huruf. Kombinasi angka dan huruf itu tadi kita gunakan karena dalam proses enkripsi kita menggunakan base 64 ya. Base 64. Karena dalam tabel base 64 itu sendiri untuk simbol itu masih terbatas. Jadi kita generalisir bahwa password yang kita gunakan hanya menerima inputan huruf ya, kombinasi huruf dan angka saja untuk base 64. Di sini bisa dilihat bahwa base 64 itu hanya terdiri dari huruf, angka ya, huruf, angka, dan sedikit simbol. Karena simbolnya sedikit itu tadi, mungkin bisa kita generalisir ke huruf dan angka saja. Dan sesuai sintaksnya sini ya. Ada base 64 get encoder dalam proses enkripsi data kita tadi. Nah, katakanlah kombinasi password yang kita gunakan tadi itu di luar huruf dan angka. Misalkan saya menginputkan hashtag dan dolar ya. Dari admin 2023 tadi, hashtag dan dolar. Nah, ketika saya klik daftar, maka akan munculkan notifikasi password hanya terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Nah, jadi misalkan kita mulai ulang aja ya. Jadi admin 2023 gitu ya. Admin 2003. Adminnya huruf aja semua. Terus 2023. Admin 2023. Nah, dari data inputan kita tadi kan udah kita cek nih. Kebenarannya semua itu udah benar. Mulai dari email, format username, dan format password itu udah benar. Selanjutnya kita bisa klik daftar. Nah, di sini akan munculkan notifikasi bahwa akun yang sudah kita buat tadi berhasil didaftarkan, dan mungkin bisa kita cek lagi ke database yang sudah kita buat ya. Database yang kita buat di tabel user. Jadi user yang sudah dibuat tadi akan disimpan di dalam tabel user. Nah, kita sudah punya admin 2023, admin 2023@gmail.com, dan username admin 2023. Lalu untuk passwordnya, nah di passwordnya sendiri udah terenkripsi. Jadi meskipun admin dari database itu sendiri, dia nggak akan tahu password yang diinputkan oleh si user. Jadi lebih aman dan privasi juga terjaga. Baik, mungkin kita lanjutkan saja ke aplikasinya tadi. Nah, sekarang kita gunakan username dan password yang sudah kita buat tadi ya. Jadi misalkan admin 2_2023, admin _2023 dengan passwordnya tadi admin 2023. Nah, jika kita misalnya ragu dengan inputan kita input atau kita ketik di password, itu bisa kita lakukan tampilkan password agar password yang kita ketikkan tadi lebih transparan ya, atau menjadi transparan gitu ya. Jadi lebih terjamin gitu apa inputan kita. Nah, jika sudah mungkin bisa kita klik login. Jadi jika berhasil itu akan menampilkan halaman utama. Tapi di sini saya bakal coba untuk menampilkan dulu ya, menampilkan bagaimana jika kita menggunakan akun yang lain, Jadi kita coba run ulang aplikasinya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat satu user admin 2022. Jadi di sini saya bakal mencoba untuk login menggunakan username dan password dari akun admin 2022. Ya, admin skor 2022. Lalu password yang saya gunakan adalah admin 2022. Di sini. Nah, ketika saya klik login, maka akan muncul data yang sudah diinput di admin 2022. Pertanyaan adalah kenapa di user yang baru kita buat itu tabelnya kosong, sedangkan di admin 2022 itu sudah ada tabelnya. Jadi jawabannya adalah data yang kita inputkan itu akan tersimpan sesuai dengan usernya. Jadi ada proses atau relasi antara primary key dan foreign key. Dalam hal ini primary key-nya adalah ya untuk di tabel organisasi itu
Mungkin kita cek dulu tabel organisasi. Nah, primary key-nya adalah ID dari data organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk foreign key-nya, ya foreign key yang kita gunakan itulah user ID. Jadi data yang tersimpan atau data organisasi yang tersimpan itu hanya akan tersimpan sesuai dengan user yang sedang login ya, atau user yang sedang digunakan. Jadi tidak bersifat umum, dan jika kalau ada proses pengolahan data, itu hanya akan berpengaruh pada user itu saja dan tidak berpengaruh ke user yang lain. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan dengan menggunakan user yang sudah kita buat tadi ya, yang awal tadi. Kita run ulang. Kita run ulang. Menggunakan admin 2023 dengan passwordnya admin 2023. Seperti ini. Kita klik login. Nah, itu tampilannya kosong karena yang udah ada isinya tadi adalah admin 2022. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan proses create, read, update, delete sederhana. Yang pertama adalah kita inputkan dulu nama organisasinya atau nama UKM-nya. Misalkan kita ingin menginputkan organisasinya itu DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa itu. Terus kontaknya misalkan kita bebasin aja. Dan emailnya misalkan DPM. Dan untuk grupnya itu bisa dipilih di sini ada olahraga, kerohanian, kesenian, pendidikan, kebudayaan, PMKL, media kampus, koperasi mahasiswa, dan komunitas. Di sini kita pilih organisasi mahasiswa karena DPM itu berada di kelompok organisasi mahasiswa. Lalu untuk profilnya bisa kita klik browse ya. Fungsi dari browse ini sendiri itu adalah untuk mencari file ya, file yang berada di penyimpanan lokal kita. Kita klik download ya, kita download. Karena di sini saya menyimpannya berada di download, terus foto project, lalu pilih misalkan DPM gitu ya, DPM. Save. Lalu kita klik deskripsi DPM, misalkan DPM Polstat STIS ya. Lalu kita klik tambah. Nah, organisasi tadi akan berhasil ditambahkan ya, akan berhasil ditambahkan. Lalu kita coba untuk menambahkan dua organisasi lainnya agar kita bisa mencontohkan juga bagaimana proses update dan delete. Ya. Misalkan kita tambahkan lagi untuk organisasi selanjutnya itu Satuan Penegak Disiplin ya, Satuan Penegak Disiplin. Terus kontaknya misalkan kita bebasin aja dulu. Terus emailnya misalkan terus organisasi mahasiswa, terus logonya. Di sini saya simpan di file download. Sekali lagi untuk file yang digunakan untuk logo dan ya pokoknya untuk file gambar itu kita bataskan maksimum 64 KB. Karena apa? Karena dalam penyimpanan di database itu kita menggunakan tipe data blob, di mana tipe data blob hanya mampu menyimpan file dengan ukuran maksimum 64 KB. Jadi terbatas. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Di sini kita bakal coba tambahkan satu lagi untuk organisasinya. Misalkan kita tambahkan Paradise ya, Paradise. Terus lalu UKM-nya UKM kesenian. Kita pilih lokasi penyimpanan fotonya atau logonya. Lalu kita klik tambah dan organisasi tadi sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita udah punya kolom ya, kolom ID untuk operasi
pengolahan data, ada nama, email, kontak, kelompok, deskripsi, dan logo. Dan selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana proses ubah data ya, proses ubah data. Misalkan kita ingin mengubah nama dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tadi ya. Kita klik saja ya, kita klik yang ingin diubah. Ini Dewan Perwakilan Mahasiswa atau Satuan Penegak Disiplin. Nah, jadi di sini datanya itu langsung terisi di text field-nya. Ya, datanya langsung terisi di text field-nya. Jadi misalkan data yang kita ubah tuh data DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, misalkan untuk nama itu kita ingin ubah menjadi DPM. Kita ubah jadi DPM. Lalu untuk logonya tetap, terus kita klik ubah. Nah, akan munculkan notifikasi informasi organisasi berhasil diubah dan tabel akan di-refresh. Lalu akan memunculkan nama dan namanya sini udah diubah menjadi DPM. Jadi proses ubah data kita berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan proses delete data. Jadi delete data di sini kita bakalan coba menghapus data Satuan Penegak Disiplin misalkan. Jadi sederhananya kita tinggal pilih data yang dihapus Satuan Penegak Disiplin, lalu kita klik tombol hapus dan data berhasil dihapus. Oke, dan di sini saya sudah menambahkan juga navigasi sederhana. Yang pertama adalah first untuk menampilkan data yang pertama, ya, the last data yang terakhir. Dan ini untuk navigasi sederhana juga ada previous untuk menampilkan data sebelumnya dan next untuk menampilkan data selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mencoba membahas terkait desain pattern ya, desain pattern. Jadi desain pattern yang saya gunakan di sini minimal dua. Dan yang saya gunakan adalah observer, di mana ada action form yang dilakukan pada setiap text field-nya. Ada action form, button dan text field, dan juga singleton. Ya, singleton itu sendiri pembuatan satu koneksi database untuk satu aplikasi, di mana saya menyimpannya di My Connection.